Baik, anak soleh soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Semoga anak soleh dan soleha dalam kondisi yang semangat, dalam kondisi yang berbahagia. Melanjutkan pertemuan kemarin yang Pak Syukur sudah sampaikan dalam pembelajaran sebelumnya, kita bicara tentang materi interaksi negara-negara ASEAN. Sebelum Pak Syukur lanjut, coba Pak Syukur mau tanya kepada kalian, masih ingat nggak kepanjangan dari ASEAN? Ya, banyak yang lupa. Oh, gampang sekali ya. Itu mah gampang ya. Association Southeast Asian Nation. Ya, coba diulangi lagi bareng-bareng. Association Southeast Asian Nation. Ya, bos. Nah, anak soleh-soleha, hafal nggak dengan nama-nama negara di ASEAN? Nah, nanti Pak Syukur mencoba untuk mereview kembali. Ya, sebelumnya Pak Syukur sampaikan terkait tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu mengetahui karakteristik masing-masing negara anggota ASEAN secara umum. Nah, negara yang jelas kalian ketahui, yang pertama adalah Indonesia. Lanjut, negara apa ya? Singapura. Lanjut, Malaysia. Terus, Brunei Darussalam. Selanjutnya, Thailand, Laos, Filipina, Vietnam, Kamboja, dan Timor Leste. Ya. Oh, ada lagi Myanmar ya. Totalnya jadi 11 negara. Betul, kalian hebat sekali sudah hafal ya. Lanjut, kita bicara tentang Indonesia yang pertama ya. Kalian pasti cinta Indonesia kan? Pak Syukur juga insya Allah sangat cinta Indonesia. Nah, di sebelah kiri atas itu ada bendera Indonesia, yaitu merah dan putih ya. Sampai juga ada lambang Indonesia, yaitu Pancasila. Kalau kalian lihat peta Indonesia di layar, itu memanjang dari barat sampai ke timur ya. Dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, kemudian ada kepulauan-kepulauan diantaranya Kepulauan Maluku, Kepulauan Bali, dan Nusa Tenggara. Baik, anak soleh-soleha, Pak Syukur pengen tahu, apakah ibu kota Indonesia dan di manakah letaknya? Nah, ayo tunjukkan ke Pak Syukur. Ada yang tahu? Nah, kalau banyak yang lupa akan Pak Syukur kasih tahu. Ini dia. Oh, tanda panah merah ini, lihat kan? Ini adalah letak kota Jakarta, ibu kota Indonesia. Ya. Next time, katanya nih, ngomong-ngomong nih, ibu kota negara akan dipindah di Kalimantan ya. Besar harapan semoga itu bisa tercapai. Kenapa? Karena kota Jakarta sudah sangat penuh dengan penduduknya ya. Sementara Kalimantan, pulau yang dinilai mungkin menurut para ilmuwan itu paling cocok untuk dijadikan ibu kota ya. Kita lihat realisasinya oleh pemerintah kita ya. Next. Inilah letak Indonesia di antara negara-negara ASEAN. Nah, perhatikan pulau-pulau wilayah yang berwarna biru ini adalah wilayah Indonesia. Kira-kira kesimpulannya apa tuh? Kalau Pak Syukur melihat gambar ini, kesimpulannya adalah Pak Syukur bangga banget sama Indonesia. Kenapa ya? Karena wilayah Indonesia jauh lebih luas dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Perhatikan, kalau kalian lihat negara-negara seperti Singapura, Singapura itu negara sangat kecil sekali. Saking kecilnya itu nggak bisa dilihat dari peta ASEAN, ya saking kecil sekali hanya muncul tulisannya aja. Brunei Darussalam itu wilayah sangat kecil ya, walaupun lebih besar dibandingkan Singapura. Tapi bandingkan dengan Indonesia, wilayahnya sangat luas dan ini menjadi kebanggaan untuk kita semua. Ya. Next. Nah, Indonesia, ibu kotanya apa ya? Jakarta.
Pemerintahannya adalah disebut republik ya. Itu kenapa Indonesia saya disebut Republik Indonesia ya, karena pemerintahannya adalah republik. Kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden. Bahasa utamanya apa? Indonesia ya. Apa keunggulan dari bahasa Indonesia? Kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki hanya ribuan bahasa daerah ya. Orang Sunda, orang Jawa itu berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Orang Kalimantan juga punya bahasanya masing-masing. Tetapi kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak akan ragu ataupun tidak akan bingung ketika jalan-jalan ke luar daerah ya. Mereka insya Allah kebanyakan besar mahir berbahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia ini merupakan bahasa persatuan dan bahasa kebanggaan masyarakat Indonesia. Jadi kalau kalian mau ke Aceh, mau ke Medan, mau ke Papua, mau ke Bali, mau ke Sulawesi sebagainya, kalian tidak bisa bicara bahasa mereka, maka gunakanlah bahasa Indonesia ya. Agama resmi, agama resminya apa aja? Ada Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mayoritasnya adalah agamanya Islam. Jumlahnya 85% dan kita termasuk bagian dari umat Islam. Nah, suku bangsa meliputi apa aja? Ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Bugis, Sasak, dan Ambon. Coba Jawa sama Sunda letaknya di pulau mana? Jawa dan Sunda itu ada di Pulau Jawa. Tetapi suku Jawa itu dari dulu ada program transmigrasi. Itu kenapa kalau kalian jalan-jalan ke luar pulau Jawa itu pasti ada orang Jawanya ya. Jumlah penduduk ada 255,7 juta jiwa ya. Mata uangnya adalah rupiah, lagu kebangsaannya Indonesia Raya, hari kemerdekaannya kapan? 17 Agustus 1945. Lanjut. Nah, berdasarkan informasi dari BIG itu apa ya? Badan Informasi Geografi. Badan ini bertugas untuk apa? Membuat peta. Pusatnya di kota Jakarta. Kantornya ada di sana. Nah, menurut informasi dari BIG atau Badan Informasi Geografi, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan menunjukkan bahwa jumlah pulau mencapai 13.466. Jumlah pulaunya sangat banyak, ada 13.466, sehingga apa? Indonesia disebut-sebut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Dan luas daratannya seberapa? Ada 1.922.570 km persegi. Ingat ya, kalau ada tanda pangkat 2 di kilometer ini, namanya adalah dibaca kilometer persegi. Ini adalah satuan untuk luas suatu wilayah ya. Kalau perairan 3.257.483 km persegi. Dan luas perairannya lebih luas dibandingkan luas daratan. Itu kenapa Indonesia itu disebut sebagai negeri kepulauan ya, karena pulaunya sangat banyak dan perairannya itu jauh lebih luas dibandingkan daratannya. Dan Indonesia juga disebut sebagai negara maritim. Paham ya, soleh-soleha ya? Next. Nah, kita lihat Indonesia beriklim tropis ya. Iklim tropis itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah memiliki 2 musim ya, musim kemarau dan musim hujan. Bukan musim mangga, musim durian, itu beda cerita ya. Musim mangga, musim durian, musim mangga bukan. Tapi yang di sini dimaksud adalah musim kemarau dan musim hujan. Dan ciri khas tropis itu apa? Daerahnya itu memiliki ataupun mendapatkan sinar matahari yang sangat melimpah ya. Dan nggak cuma Indonesia yang beriklim tropis ya, ada banyak negara yang beriklim tropis yang mendapatkan sinar matahari melimpah sepanjang tahun. Nah, lanjut kita bicara tentang bentang alam Indonesia. Yang pertama adalah pegunungan. Bisa diperhatikan peta yang ada di layar. Nah, Pak Sol tunjukkan jalur pegunungan yang pertama. Nah, garis kuning ini menunjukkan sebagai apa? Jalur pegunungan yang disebut sebagai Circum Mediterranea.
Indonesia itu disebut sebagai negara cincin api, Ring of Fire ya, Ring of Fire. Kenapa? Karena Indonesia itu kaya akan gunung aktif dan gunung aktif itu siap meletus. Itu kenapa Indonesia itu ini disebut sebagai negeri cincin api, dan kita nggak sadar bahwa sebenarnya kita itu tinggal di daerah yang rawan bencana ya. Perhatikan saja di Jawa Tengah kira-kira ada gunung apa aja? Ada Gunung Slamet, Gunung Merbabu, Gunung Merapi dan sebagainya. Itu baru satu provinsi, belum satu Indonesia ya. Di Jawa Tengah ada banyak sekali gunung aktif, gunung yang aktif ya. Dan di seluruh Indonesia itu banyak sekali gunung aktif. Nah, jalur pegunungan yang pertama disebut sebagai apa? Sebagai sirkum Mediterania. Ini memanjang dari Pulau Sumatera, nah lihat ya, sampai Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT, lanjut sampai ke Kepulauan K di Maluku. Nah, itu jalur pegunungan yang pertama. Yang kedua, jalur pegunungan apa ya? Namanya adalah jalur pegunungan Sirkum Pasifik ya. Ini jalur pegunungan ini sebenarnya memanjang di daerah tepi Samudra Pasifik, termasuk Indonesia. Dimulai dari mana? Dari Filipina, sampai ke Kepulauan Talaud, sampai ke Sulawesi, sampai ke Maluku, kemudian dilanjut sampai ke Papua. Nah, di Papua itu sendiri ada yang unik. Apa yang unik? Kita tahu bahwa iklim tropis itu adalah iklim yang kaya akan sinar matahari. Tetapi di pegunungan ini, di daerah Papua ada pegunungan yang justru ada salju abadinya. Bukan cuma saljunya itu cuma beberapa bulan, tidak, tapi di sini justru saljunya abadi sepanjang tahun. Apa itu nama pegunungannya? Nah, pegunungannya adalah Pegunungan Jayawijaya, letaknya ada di sini ya. Karena saking tingginya sampai 4.000 meter di atas permukaan laut lebih. Oh ya, untuk kenapa? Daerah di sana sangat dingin, dan saking dinginnya salju pun di sana terbentuk dengan cara alami dan abadi. Next, dataran tinggi. Dataran tinggi di Indonesia yang terkenal yaitu dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Magelang, Malang, dan dataran tinggi Bandung. Dataran rendahnya ketinggiannya adalah 0 sampai 200 meter. Peneplain. Peneplain itu apa? Pak Sungguh jelaskan. Daerah ini awalnya rendah. Kemudian ada tenaga bumi yang sangat kuat sehingga apa? Dataran itu naik ke atas. Nah, setelah naik ke atas kemudian mendapatkan tenaga dari luar bumi. Apa sih tenaga dari luar bumi? Contohnya adalah ada angin, ada hujan, ada panas, sehingga apa? Daerahnya tergerus, terkikis, tererosi, sehingga apa? Datarannya yang apa dawannya terangkat kemudian terkikis sehingga apa? Datarannya berbentuk hampir rata. Contohnya di mana? Di Pulau Bangka Belitung ya. Prosesnya bagaimana tadi? Awali terangkat oleh tenaga dalam bumi, kemudian terkikis oleh tenaga dari luar. Depresi. Depresi itu apa? Bagian permukaan bumi yang mengalami penurunan. Kalau yang mengalami penurunan bentuknya memanjang namanya sleng ya. Kalau bentuknya membulat disebut basir. Lanjut, penduduk dan ekonomi. Etnis Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia sebanyak 45%. Suku berikutnya yang terbesar adalah Sunda 8% dan Madura 7%. Nah, di bidang ekonomi, menurut IMF yaitu terjadi pertumbuhan 4% di tahun 2013. Ekspornya adalah apa? Minyak dan gas, sumber daya alam, lainnya meliputi kayu, rotan, dan karet. Sementara impornya adalah perkakas industri, farmasi dan kimia, barang-barang elektronik, dan otomotif. Coba perhatikan, apakah ada sesuatu yang ganjil menurut kalian? Ya? Sebagai negara yang seharusnya tumbuh sebagai negara industri, idealnya kita itu bisa mengekspor barang-barang industri, tapi justru kita kebalikannya. Selama ini kita didominasi dengan mengekspor sumber daya alam, dan itu lama-lama akan habis. Justru kita sampai sekarang masih mengimpor barang-barang industri. Perhatikan ya, lihat laptop kalian, televisi kalian, mesin cuci kalian, kulkas kalian, buatan mana? Buatan Jepang ya, kebanyakan buatan Jepang, dan
Jepang itu luar biasa, mereka bisa memproduksi barang-barang industri dengan sangat baik. Nah, kita nggak mau kalah, Pak Syukur yakin next time, suatu saat nanti muncul generasi dari SMP itu sama yang menjadi ilmuwan yang mampu menciptakan barang-barang industri yang bisa memajukan Indonesia dan dapat diekspor ke negara lain. Lanjut. Nah, tadi kita bicara Indonesia, sekarang kita bicara tentang negara Brunei Darussalam. Mengetahui letak Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah negara yang wilayahnya sangat sempit ya, selain Singapura. Tadi Pak Sur menyampaikan ada dua negara yang wilayahnya sangat sempit di Asia Tenggara atau di ASEAN, yaitu Singapura dan Brunei Darussalam. Mau tahu letak Brunei Darussalam? Nah, perhatikan, ini ada peta ASEAN. Di manakah Brunei? Coba cari, cermati. Mana Brunei? Ya, ketemu. Ini adalah negara Brunei. Saya tunjukkan ya. Brunei itu ada di pulau mana? Ada di Pulau Kalimantan. Atau orang lain menyebutnya Borneo ya. Orang Indonesia menyebutnya Kalimantan, tapi orang luar negeri menyebutnya Borneo. Nah, kita coba zoom Pulau Kalimantan. Nah, ini Kalimantan. Di sini negara Brunei. Di Pulau Kalimantan ada 3 negara ya. Ini Brunei. Kemudian wilayah Sarawak dan Sabah adalah wilayah negara Malaysia. Sementara ini Kalimantan yang besar, ini adalah wilayah Indonesia. Jadi kalau ada pertanyaan, how many countries in Borneo Island? Nah, there are 3 countries ya. Ada berapa negara di Pulau Kalimantan? Ada 3 negara, yaitu Indonesia, ini warnanya hijau. Kemudian ada Malaysia, ini Sarawak dan Sabah merupakan wilayah negara Malaysia. Dan ada negara Brunei Darussalam. Nah, kita zoom negara Brunei Darussalam. Klik. Nah, ini negara Brunei Darussalam ya. Negara Brunei Darussalam juga ternyata terpisah negaranya ya secara daratan. Di bagian barat itu yang lebih besar, sementara bagian timur wilayahnya lebih kecil ya. Divided to region ya. Itu seperti itu. Lanjut. Nah, ibu kotanya apa? Bandar Seri Begawan ya. Namanya panjang sekali. Kalian harus hafal ya. Negaranya namanya Brunei Darussalam. Ibu kotanya namanya Bandar Seri Begawan. Nah, pemerintahannya adalah kesultanan. Perlu kalian ketahui di Brunei Darussalam, di sana syariat Islam dijalankan dengan sangat baik. Sehingga apa? Di sana pun menggunakan hukum-hukum Islam, pemerintah Islam. Sehingga apa? Pemerintah di sana dinamakan dengan kesultanan. Kalau kepala negara dan pemerintah namanya sultan ya. Masih ingat kan? Kalau pelajari sejarah, kira-kira pemimpin kerajaan Islam itu apa? Dinamakan sultan. Bahasa utamanya apa? Bahasa Melayu ya, sama dengan Malaysia. Malaysia juga bahasa Melayu. Termasuk Indonesia, bahasanya itu serumpun dengan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia itu awalnya juga adalah bahasa Melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia dan dikukuhkan saat Kongres Pemuda. Ya, masih ingat kan pelajaran sejarah? Nah, bahasa Melayu mungkin kalian pernah lihat film Upin Ipin. Nah, itu bahasa Melayu ya. Sama Brunei, Malaysia pakai bahasa Melayu. Agama resminya apa? Di sana adalah Islam, mata uangnya dolar Melayu. Lagu kebangsaannya Islami banget nih ya. Lagu kebangsanya aja Allah peliharakan sultan. Next. Iklimnya tropis sama dengan Indonesia ya. Iklimnya tropis. Bentang alam bagaimana? Pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas dan terdapat Teluk Brunei. Nah, bagian utara Brunei Darussalam itu datarannya relatif luas dan terdapat Teluk Brunei. Sementara bagian selatan cenderung kasar dan berbukit. Pasok nanya, kenapa di sini dinamakan dengan cenderung kasar ya? Kasar itu berarti tidak beraturan atau tidak halus ya. Itu kenapa dinamakan cenderung kasar, karena wilayahnya berbukit-bukit. Jumlah penduduk sangat sedikit, ada berapa? 400 jiwa. Bandingkan dengan Indonesia yang 200 juta jiwa. Sangat jauh.
Etnis terbesar adalah Melayu, dilanjut Tiongkok, kemudian sebagian adalah pendatang termasuk orang Jawa, Sumatera, Dayak juga banyak yang jadi warga Brunei. Bahasa resminya adalah Melayu, mereka juga fasih speaking English ya. Di sana itu bahasa Inggris jadi bahasa kedua dan mereka sangat fasih. Agama terbesarnya adalah Islam 60%, Buddha 12%, disusul Kristen. Tapi di sana Islam menjadi syariat agama mereka dan menjadi syariat di pemerintahan. Perekonomian. Ekonomi ditopang dari hasil minyak dan gas bumi ya. Brunei termasuk ke dalam negara yang pendapatan per kapitanya sangat tinggi. Jadi rata-rata orang di sana itu punya gaji yang sangat tinggi dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Bahkan termasuk juga negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di negara-negara Asia. Sumber daya alamnya adalah minyak dan gas. Mereka bisa kaya seperti itu dari mana? Karena mereka punya minyak dan gas bumi yang sangat melimpah. Ya. Selain itu, andalan ekonomi kedua mereka melalui apa? Perikanan. Ya. Dan di sana itu sepanjang pantai Brunei Darussalam selalu disibukkan dengan aktivitas perikanan. Ya, itu adalah materi tentang negara-negara ASEAN untuk pertemuan kali ini. Materinya adalah Indonesia dan Brunei. Nanti pekan depan kita lanjut dengan negara-negara yang lainnya. Cukup sekian dan terima kasih untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.